Hai guys, kembali lagi bersama gua di Kings Movie. Apa kabar para pasukan nongkrong sambil cingogo? Semoga beas di rumah masih aman ya. Dan jangan lupa diminum bodreknya. Kings Movie kali ini kembali lagi untuk mereview film. Dan semoga saja di ending film kali ini tidak menggantung seperti si Johnny. Karena saya butuh ending yang benar-benar mengwowkan. Maka dari itu langsung saja pakai handsfree, urung sarung, kencangkan tali kolor, dan simetriskan posisi duduk yang koyot kalian. Di kesempatan kali ini, Kings Movie akan mereview dan membahas film yang berjudul Old yang rilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan sebuah tempat yang membuat siapapun yang berada di tempat itu menuas secara sangat cepat. Dan sebuah keluarga pun akan membawa kita melihat keanehan di pantai ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Kings Movie. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Old. Gaskeun boy. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kawasan hutan lebat di dekat pinggiran pantai. Lalu sebuah keluarga yang bernama Kev, istrinya Friska, dan kedua anaknya yang bernama Trent dan Maddox sedang melakukan sebuah perjalanan ke sebuah resort mewah yang berada di pedalaman. Terlihat Friska sangat bahagia karena bisa mendapatkan voucher menginap di tempat mewah itu dan tentunya bersama keluarga kecilnya. Tak lama kemudian, sampailah mereka di tempat yang dituju. Di pintu resort, mereka disambut oleh sang manajer layaknya keluarga sultan. Priska dan Kava diberi minuman sambutan, sementara itu Maddox dan Trent bermain sambil melihat-lihat. Kemudian Priska pun bercerita, dia menemukan resort ini via online. Saat Trent akan mengambil makanan, mereka bertemu bocil yang bernama Idlib. Dia mengaku sebagai keponakan manajer resort ini. Trent pun nampak langsung akrab dengan bocil itu. Kemudian keluarga itu pun memasuki kamar yang telah disiapkan oleh pihak resort. Di dalam kamar, Kava menemukan brosur perusahaan farmasi. Dia pun heran karena sebuah perusahaan farmasi bisa bekerja sama dengan resort. Ketika sedang asik mengobrol, Trent dan Maddox muncul. Mereka mengajak orang tuanya untuk bermain di pantai. Mereka pun pergi ke pantai dan bersenang-senang dengan motahnya. Di tepi pantai, Trent bertemu dengan si bocil Idlib. Si Idlib pun sangat kegirangan karena si bocil itu tidak mempunyai teman satupun di sana. Mereka pun bermain. Saat mereka sedang bermain, si Idlib pun mengajak Trent untuk bermain jujur-jujuran. Singkat waktu, malam pun tiba saat Priska berada di kamarnya. Pasangan ini membicarakan tentang penyakit tumor yang dideritanya. Wanita ini pun kesal karena sudah lama tidak diobati. Daripada melihat orang tuanya bertengkar, Trent memilih membaca surat berisikan sebuah sandi dari si bocil Idlib, di mana bocil tajir itu mengajak Trent bermain kembali keesokan harinya. Keesokan harinya, scene beralih kepada seorang model cetar membahana dengan kutang nyawetnya. Namun dengan gigi yang seolah puasa 2 tahun, sang model pun memesan makanan tinggi protein agar penampilannya tetap menarik dan glowing berisi, meski tulang tak-taknya nampak seperti aspak.
Di saat itu pula, keluarga Priska sedang ditawari paket perjalanan spesial oleh si manajer untuk mendatangi pantai Private Beach di dalam hutan lindung. Entah penilaian apa yang telah dilakukan sang manajer. Si manajer pun menceritakan bahwa pantai itu dikelilingi oleh bebatuan yang sangat indah. Mendengar si manajer menceritakan pantai dengan segala keindahannya, keluarga Priska jelas tidak menolak, apalagi gretongan. Tak lama kemudian, kedatangan si bocil iklim membuat manajer ini buru-buru menghampirinya. Ia pun seolah menyuruh si bocil untuk menjauh dari para tamu. Entah maksudnya apa di balik itu. Singkat cerita, kedua keluarga yang telah terpilih kini berada di mobil untuk menuju pantai Private Beach itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya tiba di pemberhentian mobil. Sambil memberikan pembekalan dari resort, memang sopir pun menyuruh mereka untuk berjalan kaki saja ke pantai. Karena memang sudah dekat, ia pun menyuruh mereka untuk melewati celah tebing agar bisa sampai ke pantai private itu. Dikarenakan itu jalan satu-satunya untuk bisa memasuki pantai. Setelah melewati lebatnya hutan, mereka pun akhirnya sampai di pantai Private Beach yang diceritakan. Kesempatan langka ini pun membuat si model langsung berpose dengan selfie terbaiknya. Melihat istrinya berselfie dengan gaya congcorang nangka, sang suami yang bernama Charles hanya melohok saja. Sementara itu, Medok merasa kaget saat ia melihat seorang pria yang ternyata seorang artis rapper. Medok pun mengatakan kepada ayahnya bahwa si tukang batagor ini sangat terkenal di medsos. Di sisi lain, Trent sedang berendam di tepi karang sendirian. Tapi kemudian betapa kagetnya bocah ini saat melihat lele koneng yang mengambang. Kava dan Charles segera membawa mayat itu ke tepian. Di saat itu pula, mamang rapper yang mengidap pingsan akut berusaha melihat jasad yang ternyata adalah asistennya. Oh, Dad. Was she with you? I was waiting for her. Keberadaan mamang rapper membuat yang lain menyangka bahwa ia adalah pembantai wanita ini. Dengan ekspresi dingin, mamang rapper menyangkal semua tuduhan karena memang ia sudah berjam-jam menunggu asistennya yang sedang berenang sejak dari tadi. Akan tetapi tetap saja orang-orang tidak mempercayai penjelasannya. Kemudian Charles menelpon polisi. Dia pun keheranan karena di tempat ini kagak ada jaringan. Di tengah obrolan para orang tua, Trent merasa terganggu karena celananya menyempit dan gobang miliknya pun menyembul meronta-ronta seperti ingin keluar. Terlihat Priska pun heran karena postur Trent kini menjadi berubah. Kemudian di saat itu pula sepasang pasutri lain tiba di pantai. Tapi bukannya bahagia, mereka malah terkejut dengan keberadaan mayat di pantai ini. Karena melihat kejadian itu, suami dari pasangan ini segera menghubungi karyawan resort yang baru saja mengantarkannya. Namun entah apa yang terjadi, saat melewati celah tebing, pria bernama Jared ini langsung tepar dan kembali berada di sisi pantai. Kava dan istri Jared pun berusaha menghampirinya. Lalu Jared pun menjelaskan bahwa ia mendapatkan tekanan yang begitu kuat saat berada di celah tebing. Ia pun kebingungan dan linglung. I felt this pressure in my head. You blacked out.
Setelah beberapa saat, Charles sedang bersama ibunya yang merasa jantungnya berdetak begitu kencang seperti genderang perang. Lalu tiba-tiba datang Priska dengan wajah panik mengatakan ada yang tidak beres dengan anak-anaknya. Ia pun meminta Charles yang seorang dokter untuk memeriksanya. Sesaat sebelum pergi, Priska panik karena ibu Charles berhenti bernapas. Tapi sialnya ibu Charles sudah tewas. Di tengah kesedihan, Priska mencari anak-anaknya. Ia pun menanyakan kepada Jared yang sedang mengobrol dengan sepasang remaja. Jared pun berkata, "Bukankah ini anak-anakmu?" What? Aren't these your children? I'm right here, Mom. Sungguh sulit dipercaya. Remaja yang ia lihat adalah kedua anaknya. Kappa pun hanya bisa melohok saat melihat kenyataan yang tidak masuk logika ini. Dari semua kejadian aneh yang dialami, Priska berspekulasi bahwa anak-anak ini terkontaminasi sesuatu. Begitupun dengan ibunya Charles yang tiba-tiba koid mendadak. Ketika Priska akan menghampiri si dokter, entah kenapa si dokter itu malah menyayat pipi si mamang rapper. Setelah melakukan hal tersebut, si dokter pun bingung kenapa ia melakukannya. Meskipun si mamang rapper ini marah, ia pun merasa heran karena rasa perih di pipinya kok tiba-tiba ngilang. Dan ternyata luka sayatan di pipinya tiba-tiba sembuh. Mereka pun semakin merasa heran dengan keadaan di tempat ini. Di tengah keadaan yang membingungkan, si dokter Gelo melihat anaknya tiba-tiba sudah menjadi remaja. Lalu ia pun mengatakan secara biologis tubuh anak-anak di pantai ini berada di usia belasan tahun. Terlihat Meadow pun kaget karena baru menyadarinya. Setelah beberapa saat, mereka pun berkumpul dan berdiskusi untuk memikirkan cara bagaimana keluar dari tempat ini. Who thinks they My name is Brendan. an unknown amount along the coast till we find another shore? They can swim 100 lengths of a pool. Akan tetapi, kondisi Priska yang mempunyai tumor di perutnya mulai merasakan kesakitan. Priska pun merasa heran karena tumor yang tadinya kecil kini semakin membesar dengan waktu yang sangat singkat. Dan tanpa diduga, kondisi Priska yang kini memburuk membuatnya hilang kesadaran. Dalam keadaan yang panik, Kava meminta si dokter dan Jared untuk mengeluarkan tumor di perut istrinya. Dengan peralatan seadanya, operasi dadakan pun dilakukan. Akan tetapi, luka sayatan itu langsung dengan cepat tertutup. Keadaan tersebut jelas membuat si dokter sulit melakukan pembedahan. Lalu Jared berinisiatif untuk menahan luka sayatan saat akan tertutup. Tumor yang tadinya kecil kini berubah menjadi sebesar buah melon dalam waktu yang singkat. Dan untungnya saja operasi tersebut berhasil karena pemulihan yang sangat cepat. Setelah proses mengerikan tersebut, si mamang rapper kembali melihat jasad asistennya. Betapa kagetnya mamang rapper saat melihat jasad asistennya sudah menjadi tengkorak. Lalu Priska yang ahli fosil berkata, kondisi jasad yang seperti ini harusnya sudah berumur 7 tahun. Padahal kan mayat si wanita baru ditemukan 3 jam yang lalu. Pusing aing mah.
Di sisi lain, Tren sedang bermain dengan anak si model yang bernama Kara. Seiring berjalannya waktu, mereka yang semakin tumbuh dewasa kini mulai merasakan bibit-bibit Genghis Brian. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Oh, sudah jelas. They can swim 100 lengths Sementara of a itu, pool. para orang tua masih sibuk mengungkap misteri pantai yang ternyata ada kaitannya dengan waktu. 50 years in one day. Almost a life. If our cells are being Kemudian Priska merasa heran karena anak-anaknya dari tadi tidak kelihatan. Betapa kagetnya mereka saat melihat Kara tiba-tiba sudah hamil. Rupanya pengens Brian yang belum lama terjadi membuat Kara hamil 7 bulan. Sementara itu kedua remaja ini tidak sadar dengan kondisi Kara yang sedang hamil. calm down. I have no idea what you're talking about. Karena beberapa menit di tempat ini sama dengan beberapa bulan. Lantas Jared mempersiapkan Kara di posisi melahirkan. 10 times whatever would have happened to us is happening to us really fast. Dan benar saja, Kara sudah merasakan kontraksi. Akhirnya si jabang bayi pun lahir. Namun tidak lama kemudian meninggal karena waktu di tempat ini berjalan begitu sangat cepat. Mendengar kabar tersebut, Tren sang bapak karbitan pun syok parah. Sementara itu, si dokter yang katanya mempunyai riwayat gila dan harus rutin minum obat, tiba-tiba saja amuk-amukan kagak jelas. Keputusasaan pun dirasakan si model, hingga ia pun memisahkan diri dari kumpulan. Lalu tak lama kemudian, setelah membunuh mamang hip hop, Nugelo Mawarunta itu pun pergi dengan dinginnya. Di tengah pergumulan itu, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang memperhatikan mereka di atas bukit. Singkat waktu, sore pun tiba. Dirasa jika kembali lewat celah tidak mungkin, si cilepengnya Jared malah berniat untuk berenang. Terlebih, ia harus mengambil obat istrinya yang mengidap penyakit ayan. Setelah kepergian Jared, Kava merasakan keanehan karena setiap keluarga di pantai ini pasti saja mempunyai riwayat penyakit di dalam keluarganya. Lalu Priska menceritakan bahwa voucher resort yang ia dapatkan adalah hadiah dari pembelian obat dari penyakit tumornya. Mereka pun curiga resort itu menyimpan sebuah rahasia. Dalam keadaan yang koyot sambil norok tok tuur, mereka menunggu Jared di pinggir pantai. Namun ternyata usaha Jared berakhir tragis. Entah mengapa, setiap orang yang berusaha kabur lewat laut tiba-tiba modar. Kemudian Shin beralih ke pasangan Tren dan Kara. Saat akan menguburkan anaknya, Kara berpikir tidak ada artinya lagi jika terus berada di tempat ini dan Rengkot terlalu cepat. Saat Tren akan menguburkan anaknya, tiba-tiba saja Kara berusaha kabur dari pantai dengan memanjat tebing. Melihat kelakuan Kara yang kagak pakai otak, dahlah, Tren ngagorowok menyuruhnya untuk segera turun karena bisa saja tebing itu membuat Kara menjadi pusing kemudian pingsan. Lalu tiba-tiba rupanya Kara yang pusing dan terpleset akhirnya ngagedebut menghantam karang. Sementara Tren yang kini menjadi Duren hanya bisa meratapi kematian wanita yang di Ensbray pertama kalinya itu.
Setelah kematian Kara, istri Jared yang bernama Patricia berniat untuk berenang dengan alat seadanya. Tapi tiba-tiba, karena ia tidak minum obat, Ayan Patricia pun kumat hingga akhirnya kejang-kejang dan koin. Terlihat Kava pun kaget melihat kejadian tersebut. What's happening? Kava yang semakin menua mulai mengalami rabun di matanya. Selang beberapa saat kemudian, Priska pun tidak luput dari penuaan di mana saat ini pendengarannya mulai melemah dan congean. Singkat waktu, malam pun poek. Penuaan yang begitu cepat membuat pasangan ini kesulitan untuk berkomunikasi. Di sisi lain, Trent dan Maddox menemukan barang-barang yang sepertinya peninggalan pengunjung pantai sebelumnya. Lalu mereka menemukan sebuah catatan tentang sebuah hasil penelitian. Di mana isi dalam catatan itu menjelaskan penyebab dari keanehan yang terjadi di pantai ini dipengaruhi oleh magnet bumi dan bebatuan langka di sekitaran pantai. Komposisi itulah yang menyebabkan sel manusia mengalami penuaan dengan sangat cepat. Betul sekali. Jadi di pantai ini bukanlah waktu yang berputar cepat, melainkan sel-sel mereka yang mengalami penuaan terlalu cepat. Setelah mengetahui hal tersebut, Trent melihat seseorang di atas bukit. Ia pun melihat orang itu menggunakan kamera seolah meneliti kelakuan mereka. Kembali ke Kappa dan istrinya, Kappa mendengar sesuatu. Rupanya itu Shinugelo Mawarunta. Dengan tanpa aba-aba, kemudian Shinugelo Mawarunta itu menyabetkan pisau bedahnya. Di tengah serangan Shinugelo burung ini, Priska mencari senjata untuk melawannya. Dengan sabetan pisau berkarat, tangan Shinugelo Mawarunta ini pun mengalami pembusukan dengan begitu cepat. Akhirnya Shinugelo Mawarunta ini pun koid. Kembali ke Trent dan Maddox, saat berada di dalam gua, mereka menemukan si model yang sedang depresi. Rupanya si model putus asa karena penampilannya sudah jauh dari kata glowing semiriwi. Perasaannya pun semakin luluh lantah saat Trent memberitahukan bahwa anaknya Kara sudah meninggal. Akhirnya karir si model kini berakhir ketika tulangnya yang keropos membuatnya ripuh dan patah tidak beraturan. Kejadian ini pun berakhir mengenaskan. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Trent dan Maddox pun berlalu pergi. Saat malam semakin larut, Trent dan Maddox pun menemani orang tua mereka yang semakin menua. Dan kini hanya keluarga mereka lah yang tersisa di pantai ini. Kemudian Kappa dan Priska menikmati masa tua mereka dengan menceritakan kembali kenangan-kenangan indah saat dulu. Penuaan yang terus berjalan perlahan tapi pasti membuat tubuh Kava semakin melemah hingga kemudian ia menghembuskan nafas. Kesedihan yang begitu mendalam pun kini dirasakan Priska. Akhirnya Priska pun menyusul kematian suaminya itu.
Keesokan harinya, kakak beradik ini menjadi semakin dewasa. Di tengah kesedihan mereka, Trent mengajak Medok untuk bermain pasir. Ya, hitung-hitung menghilangkan kegabutan lah ya. Dan di saat itu, Trent mengatakan bahwa ia kepikiran dengan si bocil Idlib. Ia pun teringat dengan surat si bocil yang belum sempat dibacanya. Kemudian, Trent mengambil surat dari si bocil tersebut dan langsung menerjemahkannya. Setelah Trent menerjemahkannya, surat dari si bocil Idlib tertulis bahwa si manajer tidak suka koral. Dirasa itu kode petunjuk untuk jalan keluar, mereka pun berusaha berenang menuju koral di sekitaran pantai. Tapi sialnya, usaha mereka tidak serta-merta mulus saat baju Medok tersangkut koral. Ternyata, goa koral itu adalah jalan tembusan rahasia untuk melewati tebing di sepanjang pantai, hingga mereka pun keluar dari zona penuaan. Di sisi lain, orang yang berada di atas bukit mengira bahwa Trent dan Medok telah tewas tenggelam. Ia pun melaporkan bahwa semua anggota percobaan sudah tewas. Karena tugasnya sudah selesai, ia pun langsung bergegas pergi. For a second, I thought they were gonna get to the coral. Kemudian Shin beralih ke sebuah lab farmasi di sekitaran resort. Terlihat si manajer pun sudah mendapatkan informasi dari timnya yang mengamati di pantai. Lalu si manajer pun segera memberikan pengumuman kepada para ilmuwan. Ia meminta semua ilmuwan untuk berkabung atas kematian Patricia yang tewas karena ayan. Kemudian sang ketua ilmuwan menjelaskan bahwa obat ayan yang mereka ciptakan berhasil membuat Patricia bertahan selama 8 jam atau setara dengan 16 tahun. Mereka pun terlihat bangga atas hasil riset selama ini. Kemudian si manajer mengatakan bahwa perusahaan obat yang bekerja sama dengan resort sudah berhasil membuat terobosan di dunia farmasi. Kemudian datang seorang pelayan dan mengatakan bahwa akan ada 6 orang penyakitan lagi yang akan mereka teliti di pantai itu. Si manajer pun memerintahkan kepada semua karyawan resort untuk segera melakukan penyambutan. Shin pun kembali ke resort. Trent dan Medok yang akhirnya berhasil selamat menemui seorang polisi yang sedang mengunjah sambil ngopai di pinggir pantai. Kemudian Trent memberikan sebuah buku diari yang pernah mereka temukan. From your food and beverage preferences that you selected. Thank you. Betapa kagetnya si pelayan saat Trent mengungkapkan siapa dirinya. Saat semua karyawan kaget, si bocil pun kaget karena hanya Trent dan Medoklah yang berhasil selamat keluar dari pantai misterius itu. My name is Trent Kappa. Lama kemudian, polisi beserta anggotanya telah tiba. Mereka pun langsung melakukan penangkapan kepada si manajer dan komplotannya. Setelah melakukan penangkapan, polisi mengantarkan Trent dan Medok kembali pulang. Ia pun mengatakan bahwa pemilik perusahaan obat itu kini sudah dibarengkos oleh polisi. Terlihat mereka pun merasa lega dengan kabar tersebut. Dan film pun the end.
Oh. Pantai yang sangat musingkan sekali, bukan? Keberadaan pantai ini adalah murni keajaiban alam yang sudah ada sejak dari dulu. Tapi saat keanehan diketahui oleh segelintir orang, si belegugnya pantai tersebut dijadikan tempat uji coba oleh sebuah perusahaan obat untuk menguji produknya kepada orang-orang berpenyakit. Dengan iming-iming sebuah voucher liburan, para wisatawan ini memberikan data riwayat penyakit mereka. Alhasil, si manajer pun dengan mudahnya menjadikan mereka sebagai tikus percobaan. Karena sudah jelas, percobaan obat akan sangat mudah karena hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Karena jika tidak ada pantai ini, mereka harus menunggu selama puluhan tahun untuk mengetahui khasiat obat tersebut. Untungnya, kelakuan sadis dan Cilepeng pun berhasil tren dan Nedok hentikan, meskipun mereka harus menerima kenyataan yang pahit. Kini mereka bisa bernapas lega di usianya yang lengkot terlalu cepat. Sebelum kesal sama si manajernya. Mungkin segini saja ya review dan pembahasan film Out 2021. Jangan lupa like and subscribe supaya nggak ketinggalan jika ada video baru dan menarik lainnya dari Kings Movie. Thanks for watching and see you in next video. Bye.